Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Fani Aurana Raifin, Bulan Suciawati, dan Nabila Butsaina Azhara yang akan membawa materi tentang perkembangan fisik anak didik. Next. Kemudian pematerian pertama akan disampaikan oleh Saudara Raifin. Baik. Next. Yang pengertian perkembangan fisik. Untuk perkembangan fisik sendiri punya arti atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh. Sedangkan fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks. Jadi dapat disimpulkan perkembangan fisik merupakan suatu proses perkembangan individu yang meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, hormon, dan lain-lain, dan perubahan-perubahan dalam cara-cara individu dalam menggunakan tubuhnya, seperti perkembangan keterampilan motorik dan perkembangan seksual, disertai perubahan dalam kemampuan fisik seperti penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan sebagainya. Next. Nah, selanjutnya ada tahapan perkembangan fisik. Untuk tahap ambil usia anak SD. Yang pertama usia ini biasanya gitu ya. Ini tuh tahun pertama anak masuk sekolah. Di sini anak akan memperlihatkan peningkatan dalam stamina dan kemampuan koordinasi tubuh. Selain itu, biasanya anak mengalami pertumbuhan tinggi badan sekitar 5-7,5 cm, serta berat badannya bertambah. Pada masa ini, otot besar di lengan dan kakinya lebih cepat dari otot kecil, sehingga kemampuan motorik kasarnya akan terlihat lebih menonjol daripada kemampuan motorik halus. Selanjutnya, perkembangan fisik anak usia 8 fisiknya yang berukuran tidak seperti anak kecil lagi, melainkan beranjak remaja. Akan tetapi, di usia 8 tahun, anak mengalami perkembangan tubuh 2-3 kg. Sedangkan tinggi badan anak akan gigi sudah dilepas. Selanjutnya di usia 9 tahun, anak mulai memasuki kelas 4 dan 5. Secara umum, hampir semua anak akan mengalami percepatan pertumbuhan atau growth spurt. Pada umumnya, anak perempuan lebih matang secara fisik dan beberapa di antaranya mulai memasuki masa puber. Perkembangan motorik anak SD kelas 4, 5 bisa terlihat dari frekuensi aktivitas fisik yang lebih intens, lebih mahir melakukan gerakan olahraga dan membuat prakarya. Juga bisa menggunakan perkakas dan peralatan yang lebih sulit. Yang selanjutnya, di usia 10-12 tahun, anak mulai memasuki jenjang kelas 6 sekolah dasar. Di usia ini, anak lebih banyak makan, berbicara, dan beraktivitas fisik untuk menyalurkan energi dan staminanya. Pada masa ini pula, anak sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah yang lebih rumit seperti membersihkan kamar mandi, memasak, mencuci, serta melipat baju. Selain itu, di umur 10-12 tahun, anak memasuki masa pubertas, di mana beberapa perubahan banyak yang terjadi dan terlihat pada fisik siswa. Selain itu, di umur ini juga siswa sudah mulai memasuki masa remaja. Salah satu perubahan yang akan terlihat adalah bentuk fisik yang mulai menyerupai orang dewasa.
perempuan akan terjadi pada usia 10-14 tahun dan laki-laki di usia 12-16 tahun. Pada masa ini, perubahan bentuk tubuh disebabkan oleh hormon pertumbuhan. Perubahan fisik yang terjadi dalam masa pubertas diantaranya adalah yang pertama pada perempuan, perubahan yang terjadi mulai dari tumbuhnya payudara, bulu halus di ketiak dan sekitar kemaluan, dan terjadi menstruasi. Pertumbuhan payudara umumnya terjadi pada usia 8-13 tahun dan mulai dari area puting. Selain itu, remaja perempuan akan mulai mengalami menstruasi yang menyebabkan keluarnya darah dari area intim. Yang kedua, pada laki-laki, perubahan yang terjadi diantaranya ukuran testikel dan kemaluan yang membesar, tumbuhnya bulu halus di ketiak dan area kemaluan yang disebabkan pembekuan laring, tempat pita suara terletak, dan mulai tumbuhnya jakun. Terima kasih. Dilanjut oleh pemateri berikutnya. Ya, selanjutnya dalam perkembangan ini terdapat beberapa aspek ya teman-teman. Di antaranya yang pertama ada tinggi dan berat badan, kemudian ada proporsi dan bentuk badan, kemudian ada motorik dan otak. Nah, jadi pada perkembangan ini tuh anak tuh lagi berkembangnya banget tuh di bagian tinggi dan berat badan. Di sini biasanya peningkatannya sekitar 5-6% untuk tinggi dan 10% pada berat badan. Ini menunjukkan kalau misalkan kita ngeliat anak SD itu kenapa sih pendek-pendek tapi bulat-bulat gitu. Nah, karena penambahan atau peningkatan berat badan itu lebih tinggi daripada tinggi badan itu sendiri. Nah, ini tuh disebabkan oleh bertambahnya ukuran kerangka tulang, sistem otot, dan organ lainnya. Kemudian proporsi dan bentuk badan. Nah, untuk proporsi dan bentuk badan sendiri di masa usia SD ini proporsinya itu jadi bakal lebih terlihat atau perubahannya atau perkembangan ini bakal lebih terlihat saat dia menginjak usia 10-12 tahun atau bisa dibilang sekitar kelas 5 sampai kelas 6 SD gitu ya teman-teman, karena mulai terlihat perubahan karena adanya pubertas. Kemudian untuk motorik sendiri biasanya anak lebih terkoordinasi dari masa sebelumnya. Kemudian dia tuh lebih bisa mengontrol dan mengkoordinasikan setiap gerakan dari tubuhnya gitu. Nah, kemudian untuk otaknya sendiri ini tuh biasanya dipengaruhi oleh nutrisi. Nah, ini tuh di usia-usia segini tuh mereka tuh lagi berkembang-berkembangnya ya teman-teman. Jadi perkembangannya ini tuh disebabkan oleh perubahan jumlah dan ukuran ujung-ujung syaraf yang ada di dalam dan di sekitar otak. Ditambah dengan adanya proses melinasi sehingga meningkatkan kecepatan informasi di dalam otak seperti itu. Next. Nah, dalam tumbuh kembang anak tentunya ada kebutuhan-kebutuhan yang perlu kita penuhi gitu. Yang pertama ada asuh, asih, dan asah. Asuh itu nama lain dari kebutuhan fisik biomedis, terdiri dari nutrisi, perawatan kesehatan, sandang dan papan, sanitasi lingkungan, dan kesegaran jasmani. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini yang perlu dipenuhi oleh orang tua dan guru gitu. Kemudian asih ini maksudnya kasih sayang ya teman-teman, karena mereka lagi dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kasih sayang itu juga berperan penting gitu dalam setiap perkembangan yang dialami atau perubahan yang dialami oleh mereka. Kebutuhan kasih sayang ini terdiri dari kasih sayang dari orang tua, kemudian
keluarga, lingkungan sekitar, kemudian rasa aman, harga diri, kebutuhan akan sukses, mandiri, dorongan kebutuhan mendapatkan kesempatan dan pengalaman, dan rasa memiliki. Kemudian yang terakhir, asah. Asah atau bisa kita sebut dengan stimulasi. Ini tuh bentuknya rangsangan yang datang dari lingkungan luar berupa latihan dan bermain. Nah, ini tuh untuk mengasah kerja motoriknya anak gitu supaya dia tuh bisa belajar untuk mengkoordinasikan otot-ototnya, melibatkan emosi, perasaan, dan pikiran anak gitu. Seperti itu, teman-teman. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Wulan. Nah, teman-teman, dari perkembangan fisik itu juga banyak faktornya. Yang pertama ada faktor intelijensi. Nah, faktor intelijensi ini adalah faktor yang paling penting karena kecerdasan tinggi disertai oleh perkembangan yang cepat gitu. Jadi apa namanya tuh? Sejalan lurus dengan perkembangannya. Nah, sebaliknya jika kecerdasan rendah, maka anak akan terbelakang dalam pertumbuhan dan perkembangan. Berdasarkan penelitian, Terman kelamin. Nah, perbedaan yang tadi sempat diulas oleh Raifin bahwa apa namanya untuk apa ya, pada saat lahir laki-laki akan lebih besar dan perempuan akan cenderung lebih kecil. Nah, akan tetapi pada perempuan ketika perkembangannya akan lebih cepat 1 atau 2 tahun daripada laki-laki seperti itu. Nah, yang kedua ada yang ketiga ada ras. Nah, ras ini adalah apa ya? Pada zaman dulu dilakukan penelitian di anak-anak Lautan Tengah, lalu ada juga di Eropa sebelah timur. Nah, pada saat apa namanya tuh dibandingkan itu pas pertumbuhan itu apa ya? Berbeda gitu. Karena mereka dilahirkan dengan nanti ada sangkut pautnya dengan budaya. Nah, lalu yang keempat ada kelenjar. Nah, hasil penelitian di lapangan endotrinologi atau kelenjar buntu menunjukkan adanya peranan penting. Sementara kelenjar-kelenjar buntu ini dalam pertumbuhan jasmani dan rohani dan jelas pengaruhnya terhadap perkembangan peserta didik sebelum dan sesudah dilahirkan. Nah, itu ada selanjutnya ada posisi dalam keluarga. Nah, posisi dalam keluarga juga merupakan apa ya? Keadaan yang dapat mempengaruhi perkembangan. Nah, misalkan anak kedua, ketiga atau sebagainya, pokoknya bukan anak pertama, nah itu perkembangannya akan lebih cepat dari anak pertama. Lalu anak bungsu itu akan cenderung lambat gitu perkembangannya, dikarenakan kalau anak bungsu biasanya relevan banget ya sama kita yang di Indonesia gitu, karena anak bungsu biasanya dimanja, di apa namanya kalau bahasa Sundanya dinang-naneng-nek gitu kayak gitu. Nah, tapi ada juga anak tunggal, biasanya perkembangan mentalnya lebih cepat dibandingkan dengan anak-anak yang memiliki saudara, karena anak tunggal itu karena di rumahnya tidak memiliki teman untuk bermain, secara tidak langsung anak-anak tunggal ini bermainnya dengan orang tua, dengan orang-orang yang lebih dewasa dari dirinya. Nah, yang selanjutnya ada makanan. Nah, pada tiap-tiap usia, terutama pada usia sangat muda, makanan merupakan faktor yang paling penting peranannya dalam pertumbuhan dan perkembangan. Bukan saja makanan, tetapi isinya yang cukup banyak mengandung gizi yang terdiri dari berbagai vitamin, kekurangan gizi, maksudnya berbagai vitamin. Nah, kekurangan gizi atau vitamin dapat menyebabkan gigi runtuh, penyakit kulit, dan lain penyakit. Sebentar, teman-teman.
Nah, selanjutnya ada penyakit. Nah, teman-teman, penyakit ini juga penting gitu, karena apa namanya? Karena perkembangan, kalaupun misalkan ada orang yang memiliki penyakit atau penyakit bawaan, itu pastinya akan terhambat gitu ya. Nah, selanjutnya juga ada lingkungan. Kondisi lingkungan ini juga mempengaruhi, karena dalam misalkan lingkungan kotor sama lingkungan bersih itu bakal mempengaruhi perkembangan anak. Misalkan di lingkungan kotor itu akan perkembangan anak tuh cenderung terhambat gitu. Nah, sedangkan di lingkungan bersih karena misalkan udara bersih, jadi pernapasan juga baik, terus apa ya, intinya seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya juga ada budaya nih yang terakhir ya. Budaya ini yang tadi saya sebutkan di dalam ras. Nah, budaya ini tuh sangat mempengaruhi karena ada satu penelitian yang menyebutkan bahwa setiap anak yang lahir itu sama, semua sama. Nah, akan tetapi karena budaya yang menumbuhkan dia, yang merawat dia, itu akan menjadi berbeda gitu. Entah itu dalam mental ataupun fisik gitu. Seperti misalkan contoh kasusnya tentang anak-anak di salah satu daerah, saya lupa nama daerahnya, yang berpendapat bahwa kecantikan itu ketika lehernya panjang. Nah, otomatis dalam pertumbuhan anak, anak itu akan membuat lehernya menjadi lebih panjang, yaitu dengan cara menggunakan kalung besi ya, ditambah sesuai usia dan sesuai sudah perkembangannya gitu. Jadi mungkin pada saat anak-anak tidak dengan budaya seperti itu tidak akan menjadi panjang gitu untuk untuk tidak akan panjang untuk lehernya gitu, tapi dengan budaya seperti itu ya lehernya akan terus dipanjangkan seperti itu. Nah, yang next. Nah, ini yang selanjutnya ini ada hambatan perkembangan fisik. Nah, hambatan perkembangan fisik ini adalah ada 4 gitu. Yang pertama ada penyakit, lingkungan buruk, perilaku orang tua, dan kekurangan gizi. Nah, penyakit pertama itu ada penyakit. Nah, penyakit ini tadi sudah saya ulas. Yang pertama, kenapa sih penyakit bisa menghambat itu? Karena penyakit selama masa pertumbuhan dapat mencegah anak mencapai potensi fisik seperti tinggi badan, berat badan, hingga kematangan seksual yang normal gitu. Yang kedua ada kekurangan gizi. Nah, ini juga penyebab 1/3 anak di seluruh dunia gizi buruk itu sudah menyebar gitu di hampir 1/3 anak seluruh dunia, dan ini hampir sebagian anak yang memiliki kekurangan gizi tersebut meninggal seperti itu. Nah, yang ketiga ada kebersihan yang buruk. Nah, balik lagi tadi lingkungan ya. Tadi sudah saya ulas gitu, kalau misalkan lingkungan yang bersih terlalu harus dimandikan, itu juga menjadi hambatan itu kalau misalkan anaknya yang belum mandi, yang dan lain sebagainya seperti itu ya. Lalu ada yang keempat, yang terakhir, ini adalah perilaku orang tua. Nah, perilaku orang tua ini kadang di Indonesia pun masih banyak masih banyak miskonsepsi lah. Mereka, mohon maaf. Nah, tadi sampai miskonsepsi orang tua ya. Biasanya nah ini juga sebenarnya mempengaruhi perkembangan anak, karena banyak yang orang tua merasa sayang ke anaknya tapi berlebihan, dan itu malah menjadikan anaknya tidak memenuhi perkembangannya, pertumbuhannya. Nah, salah satunya adalah sikap terlalu protektif gitu. Kalau misalkan ya secara naluriah orang tua akan melindungi anaknya dari berbagai macam mara bahaya. Namun terkadang orang tua menjadi terlalu over gitu untuk
melindungi anak-anaknya dari hal-hal yang buruk. Nah, sebenarnya nggak salah untuk melakukan hal itu, tapi terkadang keberlebihannya itu menjadikan anak nggak boleh main di luar, kotor-kotoran nggak boleh. Nah, itu jadi anak tuh nggak tahu, nggak bisa explore hal-hal tersebut. Jadi perkembangan motorik dan lain sebagainya itu bisa terhambat karena hal tersebut. Nah, yang kedua ada terlalu cepat memberikan bantuan. Nah, ini juga terkadang kita menganggapnya itu hal biasa, akan tetapi jika kita lihat ke psikologis anak ataupun perkembangannya ini sangat berpengaruh karena ketika kita terlalu cepat memberikan bantuan, pada nantinya saat anak beranjak dewasa, anak akan kesulitan hidup mandiri karena mereka sudah terbiasa dibantu, bergantung dengan orang lain dan lain sebagainya, seperti itu, teman-teman. Nah, lalu Selanjutnya ada peran guru dan orang tua. Nah, dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak, peran guru dan orang tua ini sangat penting ya, teman-teman. Guru dan orang tua harus belajar dan harus mengetahui tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak. Dikarenakan kita tuh sebagai orang pertama yang memberi pengertian dan pembelajaran kepada anak terkait pertumbuhan dan perkembangan yang ia alami. Karena pertumbuhan dan perkembangan yang mereka alami itu kan yang pertama kali mereka alami kan. Jadi terkadang itu menjadi hal aneh atau sesuatu yang baru untuk mereka gitu. Jadi kita perlu memberikan pemahaman kepada mereka, perlu memberikan pelajaran kalau ini tuh nggak apa-apa loh, ini tuh seharusnya kayak gini gitu. Terutama pada saat mereka puber di mana emosinya sedang berkembang, jadi dan perubahan fisiknya juga sudah mulai terlihat gitu. Lalu kemudian kita juga harus memberi pengertian dan pemahaman kalau misalkan semua orang ini memiliki fase tahapan yang berbeda. Maksudnya dalam artian misalkan pada umur 9 tahun siswa A perempuan sudah mengalami menstruasi, tetapi siswa B dia belum mengalami menstruasi. Nah, kita harus memberi pengertian bahwa kalau anak perempuan itu mulai mengalami menstruasi mungkin sekitar umur 9 sampai berapa tahun seperti itu, dan setiap orang berbeda-beda, ada yang sama di tahun itu juga, ada yang tahun depannya, ada yang di tahun berikutnya lagi, seperti itu teman-teman. Itu gunanya untuk memberikan pembelajaran dan juga supaya mereka lebih tenang gitu dan lebih memerhatikan dirinya gitu. Kemudian keuntungannya juga kalau misalnya kita mempelajari tentang perkembangan dan pertumbuhan anak adalah kita tuh jadi tahu gitu kalau misalkan apakah fase ini sudah terjadi pada anak atau belum, atau ada yang terlewat atau tidak gitu. Barangkali dalam perkembangan ada yang terlewat. Nah, itu yang harus dijaga-jaga atau harus dicurigai ya teman-teman, karena kalau perkembangan itu harus sesuai dengan urutannya seperti itu. Nah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.